Itu filosofi dasarnya adalah jangan kok dulu muncul ke permukaannya, kok sembarang bilang dulu kalau belum pokok matang. Nanti pitik anak-anak aja kok, begitu maksudnya. Itu menelusuri itu, suruh buat kambing-kambing kutu. Mengapa dikatakan kambing-kambing kutu? Karena kue itu meskipun orang kutu jadi. Karena jadi kita itu ritualnya banyak sekali. Iya. Sebelum memulai masak. Iya. Ada sebelum dipotong itu sapi. Makanya kalau kita makan sapi di kampung-kampung atau makan kambing itu tidak terlalu bau. Kalau mau kue banyak, mohon maaf saja, banyak kue yang enak sekarang toh. Tapi apa mengandung nilai histori ketika kita menggigitnya. Bukan persoalan kita menjaga cita rasanya, tapi apa yang mesti kita jaga adalah kecerdasan atau pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh orang tua kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Di bulan ini, di awal bulan ini, akhir bulan kemarin itu ada 2 event di Makassar itu yang menurutku keren sekali. Ada Makassar Half Marathon, kayaknya semua orang memuji-muji MHM kemarin. Sama ada Makassar International Writers. Tidak sengaja saya lihat postingan kawan lama saya. Beliau ini akademisi Tommy, konten kreator Tommy, menulis buku. Ini salah satu tim penulis ensiklopedia kuliner Sulawesi Selatan, Tommy. Pelawat Tommy, penyiar. Saya kenalnya beliau di Penyiar Gak Masih Ada. Saya harus sebut namanya lengkap ini. Ada Doktor Asis Nojeng SPD MPD. Assalamualaikum Den Nojeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran lagi Bapak ini ya. Nalaran ya bicara tadi, jangan pakai dokternya. Pelanggaran ini. Kita mau santai-santai saja. Santai-santai gini Den Nojeng. Santai-santai aja. Saya saja Alhamdulillah. Semua yang saya bilang tadi masih jalan. Akademisi masih jalan. Oh iya, alhamdulillah. Masih ngajar. Masih konten kreator masih. Kadang-kadang. Ngemsi masih. Oh itu ya. Itu hobi. Kita sebagai laki-laki panggilan ya. Lagi penghibur. Menyiar masih di masih. Alhamdulillah. Insya Allah. Sekarang yang terakhir saya lihat kita tim penyusunnya ini. Bagian dari itu. Tapi kan ini kerja-kerja kolektif. Itu ada 2 lembaga besar yang terlibat di dalamnya itu. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Apa hubungannya ini? Bahasa sama ini semua ini, kuliner Sulsel ini. Iya kan? Kenapa apa hubungannya maksudku? Nah, itu pertanyaan yang apa ya? Nilainya 99. Bagus. Nah, karena kalau kaitan antara kuliner dengan bahasa itu sangat erat. Kuliner dan bahasa? Iya, karena penyebutan kita di sini tuh beragam. Banyak nama-nama kue yang berbahasa Makassar. Hampir keseluruhan lah. Semua berbahasa kecuali pisang hijau. Itu, tapi palu butung. Selebihnya itu berbahasa Palu Butung pun bahasa Makassar. Selebihnya itu berbahasa daerah. Oh begitu. Iya, misalnya Jetne Uring, Palu, Kaci, Palu, Mara itu semua berbahasa daerah. Nah, kami dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah diajak join atau kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang notabene Balai Bahasa ini adalah balai di bawah naungan kementerian yang memang tupoksinya tentang pelestarian, pembinaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan bahasa daerah. Pokoknya ada semua di situ tentang bahasa daerah. Akhirnya kami menangkap tawaran itu dengan baik dan sama-sama kita punya misi dan visi, yakni tentang melestarikan bahasa daerah melalui jalan apapun itu. Misalnya lewat podcast Portal Media ini kita berbicara tentang bahasa daerah, maka itu adalah salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah, melakukan pembinaan bahasa daerah dan lain-lain. Termasuk bikin apa? Saya boleh enggak saya bilang buku resep? Itu kami belum, bukan buku resep ini ya? Belum. Jadi di buku itu kami ada 2. Ada tentang bahan. Jadi kita pilah terbuat dari bahan, misalnya dari ketan. Itu kita cari semua kue
makanan yang berbahan dasar ketan. Berikutnya adalah tentang filosofi makanan itu. Nah, nanti mungkin edisi selanjutnya baru resep ya. Tunggu. Jadi, Kenapa kesannya dalam sekali tuh filosofi makanan? Iya, karena dianggap bahwa makanan ini hanya sekadar pelengkap. Padahal kita, nenek moyang kita dulu itu kan tidak sembarang menghadirkan sesuatu pada saat misalnya antama bala atau masuk rumah. Biasanya ada umba-umba. Mengapa kan yang sering yang kita kenal ini onde-onde. Padahal bahasa Makassarnya itu umba-umba. Umba-umba itu onde-onde. Iya, saya kira kegiatan mau umba-umbai dulu ini rumah misalnya. Umba-umba itu rumah artinya ya bawakan umba-umba. Oh, umba-umba itu bukan kegiatan. Itu kuenya itu. Onde-ondenya itu. Onde-ondenya itu yang berwarna hijau, di luarnya kelapa, di dalamnya gula. Iya. Nah, mengapa dikatakan umba-umba? Karena dimasak itu dia tenggelam. Ketika direbus kan dia dikukus lah begitu. Bukan dikukus juga, dimasak memang betul-betul kayak masak bakso. Betul. Tapi keunikan dari kue ini, ketika kue itu sudah masak, sudah matang ceritanya, itu dia muncul, dia mumbah. Cerahkan Kak dulu paling. Apa itu artinya umba? Muncul. Oh, umba tuh muncul. Mumba muncul. Oh, iya. Okay. Jadi begini. Itu filosofi dasarnya adalah jangan dulu muncul ke permukaannya, aku sembarang bilang dulu kalau belum pokok matang. Nanti pitik anak-anak aja kok, begitu maksudnya. Itu. Berikutnya adalah kue itu ketika matang maka dipagulung-gulung di atas kelapa. Kelapa itu dalam bahasa Makassar itu mengandung jannah, gurih. Sedangkan gula ini manis. Ya. Oleh orang Makassar, tingginannya bahasa yo di. Enggak apa-apa jadi. Banyak cara ini halus-halus sedikit. Dibumikan. Kelapa ini diasosiasikan dengan rasa gurih ini oleh kelapa diasosiasikan kalau dalam ilmu kajian semiotika dengan kesejahteraan. Lalu lalu tekne manis yang dibawa oleh gula merah itu diasosiasikan dengan kebahagiaan. Jadi satu kue dihidangkan pada saat masuk rumah yang kita bilang umba-umbai ini itu sudah banyak mengandung filosofi, sudah banyak mengandung doa di dalamnya. Semoga yang masuk rumah ini, semoga yang punya rumah ini disertai dengan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui kue itu. Baru satu kue bos. Iya. belum ada palu golanya. Boyo labu kuning yang dimasak dengan gula merah dan ada juga santannya. Dan ada filosofinya semua itu. Ada semua di situ di buku itu. Ini ada berapa kue di sini? Oh, tidak semua sih, banyak. Ada juga yang luput, ada juga yang kami dapatin pun karena ya sekali lagi insya Allah kan nanti akan banyak lagi. Ada di sini di subbab ini berbahan dasar sapi biasa aja, kuda, serta tulang ada ya? Ada karena kita ini ensiklopedia Sulawesi Selatan. Kita ada 3 rumpun karena bersumber dari bahasa itu kakak. Yang kita maksud ada apa kaitannya? Kita bersumber dari bahasa Mayor di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar dan Toraja. Pun ketiga suku itu ya sangat identik dengan Sulawesi Selatan. Kita bawa nama Sulawesi Selatan, otomatis kita telusuri juga makanan khas di 3 suku itu. Meskipun Mandar masih Sulawesi Selatan banget kental gitu, tapi kita pilah menjadi 3 rumpun bahasa di Sulawesi Selatan karena bahasa Mandar tahu juga di Sulawesi Barat. Tapi meskipun wilayah persebaran bahasa Mandar itu di Makassar juga cukup besar. Itu makanya ada kalau di Toraja itu ada namanya Pak Piong di buku itu. Pak Piong. Iya, yang berbahan dasar iya kan begitu ya. Ini saya ini coba siapa tahu bisa kita jelaskan Kak. Pantolo itu dari Toraja. Panmarasan buku babi. Iya, itu apa itu? Dari Toraja itu, makanan dari Toraja. Makanan dari Toraja. Dan keunikannya semua itu rata-rata dibakar, ada dipanggang, ada yang dimasuk. Kalau kita di Makassar di sini namanya Kak Duk Bulo. Kak Duk Bulo.
Saya nol sekali pengetahuan budayaku ini. Bukan juga persoalan budaya bahasa gitu, makanya itu nih jawaban pertanyaan pertama tadi. Apa kaitan antara bahasa dengan kuliner? Nah itu nih. Karena semua dari bahasa-bahasa daerah. Iya. Kalau saya nanti pada saat menyusun buku itu baru temukan kue namanya kambing-kambing kutu. Itu teman dari Bugis itu, dari Baru, yang bilang, ayo. Jadi teman di tim ini melakukan penelusuran dari teman dari Bapak Ibu dari Balai Bahasa dengan teman-teman dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah itu ke Baru. Menelusuri itu, suruh buat kambing-kambing kutu. Mengapa dikatakan kambing-kambing kutu? Karena kue itu meskipun orang kutu jadi. Karena bahan malas jadi. Iya, karena bahan dasarnya dua pisang dengan tepung. Kasih mami sedikit gula merah selesai nih. Makanya dibilang kambing-kambing kutu. Tapi ada itu ya mungkin ya pada saat itu daripada mungkin kue daripada juga bisa ya. Daripada dibuang ini pisang. Iya. Barongko begitu ya? Iya, barongko itu kan semuanya dari pisang. Kuenya, manisnya, pembungkusnya semua dari pisang. Baru tidak enak tong itu barongko kalau bukan bonyo. Iya. Bukan pisang bonyo. Ya, iya kan ya, saya punya tante karena itu mudah dihancurkan toh pakai pakai kaca gelas toh. Iya, betul. Idenya dari mana ini? Kenapa kemudian memilih kuliner menjadi penyebaran bahasa, pelestarian bahasa? Kenapa jadi kuliner maksudku? Ya, arti sekali lagi bahwa Mbak Gayung yang bersambut ya. Dari Balai Bahasa itu ada Ibu Sandra. Ingin menyusun kan pernah menyusun buku sebelum ini. Lalu kami setelah bincang-bincang bahwa mau menyusun buku ensiklopedia kuliner Sulawesi Selatan. Kami pun punya niat seperti itu. Kami juga sementara mau menyusun ini ensiklopedia itu istilah-istilah sastra di Makassar, Bugis dan Toraja. Tapi kan dicicil dulu, akhirnya kepala Balai Bahasa ketika itu Bapak Dr. Ganjar Harimansyah mengatakan, mengapa tidak kolaborasi saja, sama-sama punya nawa itu yang sama. Akhirnya ayo kita gas. Atau karena hobi tak makan memang. Selain itu juga. Jadi dari penyusunan buku ini alhamdulillah kami ada di situ. Makanan yang sering kita jumpai, tapi kalau saya tanya ke Kak Sal, kalau saya bertanya Palu Mara, coba sebutkan ciri-cirinya. Kuning. Kuning boleh, gurih dia, bawang-bawangnya tuh banyak. Kalau mamaku bikin itu ada cabe-cabe lombok biji. Nah, biasanya sih ikan bolu biasanya. Terus apalagi yang khas di Palu Mara? Khas di Palu Mara, diiru-iru jenek gitu. Iya, iya, kalau saya sukanya beda piring ikannya sama piring nasinya tuh saya kasih beda. Jadi lomboknya saya kasih bongkar-bongkar sendiri di situ, di piringnya sendiri, tarik kuahnya situ. Oke. Semua orang, kalau orang di perkotaan gitu, ya boleh dikata saya general, kami tidak apa-apa tuh. Karena begitu kita sebut Palu Mara itu larinya ke situ. Iya. Karena itu memang yang sudah terkonstruksi di otaknya orang kita, bahwa bahkan orang-orang luar Makassar yang ngonten Palu Mara itu yang muncul. Memang itu. Bukan. Tunggu dulu. Itu kita Palu mengguncang. Palu Mara yang selama ini masyarakat kenal bukan itu. Bukan itu. Itu Palu Kaci. Karena kuahnya asam-asam tuh. Iya, asam-asam benar. Dan paling enak kalau dengan lombok biji. Iya, betul, lombok biji. Nah, itu Palu Kaci. Palu Mara itu terdiri dari dua suku kata, Palu dengan Mara. Makanan yang dimasak dengan kuahnya marai. Kuah Mara kering. Tunggu dulu, kuahnya kering. Iya. Berarti kalau ikan yang dimasak dan punya kuah, berarti bukan Palu Mara. Itu jalan ceritanya. Karena kan terdiri dari dua suku kata itu, Palu Mara, makanya ada Palu Basah. Ada Palu Basah. Palu Basah kan daging, dan ada kuahnya kan? Ada kuahnya. Palu Mara itu biasanya ikan,
Yang dimasak sampai kuahnya kering, atau paling tidak ikannya mami yang basah tapi tidak ada mie kuahnya, dan itu enak dimakan karena apa nah bilang mokmor oke. Kayak Kental yang begitu. ya, dan daging ikannya itu atau daging apapun itu dimasak dengan palu mara itu sangat enak, kayak habis di presto itu papaya. Dan biasanya kan bolu. Tidak juga ikan dimasak apapun itu. Cuma kan ikan bolu karena mudah didapat toh. Iya, kita mudah di dapat. pasar, iya. Orang di Jakarta juga belum tentu mudah dapat. Bisa saja ikan cakalang, pokoknya ikan apapun itu. Ikan layang, baronang, bukan baronang, maaf. Ikan layang, ikan banyara, katombo itu enak di Palomara. Jangan sampai Ikan-ikan besar juga enak di Palomara itu karena artinya tidak ada mie kuahnya. Jadi jangan sampai selama ini yang saya anggap palumaranya mamaku paling enak, ternyata bukan palumara. Bukan hanya kita yang menganggap, semua mengatakan itu, bahwa itu palumara. Pernah coba itu palumara beneran itu? Ya kan di kampung-kampung kita ini, kita dari kampung. Dari kampung itu berkembang itu. Iya. Saya penasaran nih. Jadi kembalilah ke jalan yang benar. Oh, itu palu kaci. Karena sejarah kuliner kita kan sebelum ada jalur rempah, masuk ke di abad sebelum abad 16-17 lah, ya. Berarti abad 14-15 di Makassar ini atau di Sulawesi Selatan ini kan kita hanya ada dua perasa makanan. Kalau bukan asin, ya asam. Makanya kita ada camba. Ada kemarin teman itu di MIWF. Alhamdulillah saya duduk bersama dengan 3 narasumber, 4 dengan saya. Itu semua punya sesuatu sudut pandang yang lain terhadap kuliner kita. Ada yang peneliti masih muda, alhamdulillah Gen Z itu. Tapi memikirkan, kok iya? Mengapa iya sih setiap kita makan pasti butuh pengecut? Pengecut. Iya, hampir sama. Ketawa aja tuh gue bilang pengecut, pakaci, pengasam. Jeruk nipis, apapun itu, mau mie, mau apa, nasi goreng. Jadi akhirnya mereka menelusuri beberapa tumbuhan di Sulawesi Selatan ini yang menghasilkan asam. Ada patikala untuk pengasam di kapurung. Di belakang itu raca-raca mangga pengasamnya. Itu aslinya itu pakai patikala memang. Patikala itu apa? Itu tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah Luwu dan kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, di Enrekang. Itu patikala. Itu menghasilkan dulu kayaknya ada juga di Makassar tumbuh. Itu menghasilkan rasa asam. Jadi tidak enak tong, itu tidak ori ceritanya di. Kalau kapurung dan pengasamnya itu raca-raca mangga atau camba. Jadi pengasamnya memang patikala. Juga menemukan di Pindrang, pau apa istilahnya? Kalau kita di sini sebutnya kaloe. Kaloe. Kalau beda lagi kalau Beda lagi kaloa. Nanti sebentar kita singgung kaloe dulu, pengasam dulu. Kaloe itu mangga yang kecut lah. Artinya tidak dimakan. Mangga yang potong-potong lalu dijemur, dikeringkan. Senang saya makan itu ternyata. Kalau lagi, apalagi kalau sama palek kok itu. Iya, betul. Masuk itu barang itu. Betul. Itu jadi sebenarnya itu J2 itu kuliner kita dulu ya. Kalau bukan asam, ya asin. Jadi makanya palu kaci dengan palu cekla. Nanti masuk pengaruh akulturasi budaya saudara-saudara kita dari Tionghoa membawa apa namanya? Jeruk nipis. Enggak. Tentang bagaimana cara mengolah yang ini. Lalu ternyata yang semua itu ada di sekitar kita. Atau paling tidak dulu masak mie itu orang tuanya tapi belum pernah tahu apa namanya ini, maksudnya dimasak saja. Misalnya kalau mau saksikan atau rasakan yang khas Makassar sekali ya, itu juga ada di Jeneponto Ganja Gantala jarang. Itu kan asam sama kuda sama direbus itu. Begitu aja saya. Nanti di abad 16, 17 itu ditemukanlah perpaduan itu, karena ya sekali lagi kita berterima kasih juga sih
sebenarnya dengan penemuan-penemuan itu akhirnya jadilah kita daerah di Sulawesi Selatan itu yang identik dengan rempah dan kuliner. Betul. Nah, mohon maaf saja, apapun makanan apapun yang kita cari di sini ada, Bos. Toh? Iya. Biar ini ada juga lihat. Ya itu kan mereka makan dan itu Iya. juga merupakan khas mereka. Iya. Jadi mengapa tidak kita tulis juga kan Betul. begitu ya? Bicara tentang akulturasi budaya. Saya lihat di sini bahkan mie kering kita kasih masuk. Iya, kan itu menjadi Mie kering bahkan kita kasih masuk. Iya. Setauku, saya bisa salah ini. Setauku ini kan dari Cina. Itu tidak dipungkiri memang. Itu dari tapi bukan dari sana orang Tionghoa yang bermukim di Makassar yang menemukan masakan itu. Oh, justru karena mereka tinggal di sini mereka temukan ini makanan. Kita kasih masuk juga di Karena khas mie itu begitu kita sebut Makassar, oh mie kering. mie kering. Iya. Iya. Artinya begini, apa sih yang ori, apa sih yang tidak mendapatkan pengaruh gitu. Tidak mendapatkan pengaruh. Ya apapun, coba sebutkan apa yang tidak mendapat pengaruh. Semuanya ada pengaruh dari ini. Oke. Hanya menjadi khas memang. Jadi mohon maaf saja kita masukkan juga mie kering karena memang makanan khas Makassar itu. Iya, Tapi yang menemukan orang Makassar ini sebenarnya. Iya, orang Makassar, Ji. Iya, lahir besar di Makassar. Lahir besar di Makassar itu orang Makassar kok, Bos. Begitu. Saya curiga bahkan barangkali lebih fasih bicara Makassar daripada saya bicara Makassar. Betul. Dan saya menemukan itu waktu terlibat di transliterasi dongeng atau cerita mirip cerita Lagaligo lah kalau kita saudara kita di Bugis. Itu cerita dari Cina, dari Tionghoa, ditulis oleh orang Tionghoa tapi lahir dan besar di Makassar dan menulis cerita itu menggunakan aksara Makassar, aksara Lontara. Padahal orang Tionghoa ini. Orang Tionghoa, tapi sesekali diselipi dengan aksara dari Tionghoa kalau menggunakan nama tokoh itu kan penyebutan tokoh dan penyebutan daerah. Dan itu di teman itu koleksi Ibu Dr. Husnul. Koleksi itu sudah ada 3 lemari. Jadi ribuan jilid itu. Nah, cerita berlatar tempat dan waktu di Cina. Tapi karena ditulis oleh orang Tionghoa yang besar dan lahir di Makassar, maka menggunakan aksara Lontara dan berbahasa Makassar. Jadi apa yang salah dengan itu? Iya. Nah, sama aja dengan kuliner itu. Iya. Dari sekian banyak ini makanan di sini, sudah semua kita coba? Hampir semua kita coba. Menurut tak yang paling ternyang-nyang kayaknya dan jarang didapat ya kalau rokok-rokok unti kan banyak Ji ceritanya. Coba sebut di situ apa? Udah banyak ini yang tidak pernah kita jumpai lah. Acar telur, telur. Jalangkote. Kan berbahan dasar itu ya. Iya, bahan gandum, ada yang gandum. Langgar rokok apa itu? Nah, itu. Orang bilang pepes. Tapi karena dilanggai dan dirokok pakai daun pisang. Dilangga tuh? Iya. Dilangga maksudnya. Bagaimana? Pernah lihat orang bakar ikan? Iya. Ada itu palanggana yang besi-besinya itu. Itu palangga. Oh, itu palangga namanya. Kukira nama daerah. Iya. Kan banyak palangga. Di rumah juga ada palangga. Iya. Penyangga. Jadi palangga itu penyangga. Oke. Iya, mungkin mengapa dikatakan palangga karena penyangga antara Makassar dengan Takalar. Maka disebut daerah itu disebut palangga, penyangga. Iya. Nah, itu. Langga rokok. Ya, dia dipanggang, dibakar. Iya, cocoknya dibakar. Ada nilanggai. Saya bingung juga nih bahasa daerah itu. Ada yang bisa di Indonesia kan ada. Iya, saya pernah dengar itu. Waktu ngobrol Kak panjang dengan Babe, Babe itu yang punya Gamasi lah ya. Dia bilang, kalau kau bicara sama bahasa Makassar tuh ada bahasa Makassar yang tidak bisa diindonesiakan. Iya, hilang ki gurihnya. Iya, tidak mewakili apa artinya. Susahnya itu jadi ahli bahasa kayak kita nih. Bukan saya ahli, saya orang Makassar jadi bisa kayak bicara dengan bahasa Makassar. Iya. Ini lagi saya enggak pernah dengar namanya. Pakrarang.
Pak Rarang ya. Pak Rarang. Iya. Pak Rarang itu apa? Dari Toraja. Oh, dari Toraja juga. Jadi hampir semua lah, kecuali yang mungkin yang secara Islam tidak boleh dimakan ya, kayaknya hampir semua kita makan di. Iya. Yang paling menurut tak tidak dikenal dan menurut tak harus dicoba sama orang Makassar. Paling dikit ya let's say misalnya tadi Coba lihat itu. Kayak palu mara tadi misalnya. Iya. Saya kan salah ini ternyata. Sama dengan palu kaloa. Ternyata dari penyusunan buku ini, palu kaloa itu aslinya bukan ikan, tapi kepala kambing yang dimasak menggunakan kaloa. Jadi pada saat itu kita susah cari di mana mau dapat kepala kambing ini, masa beli satu ekor kambing baru. Ada salah satu penyusun ini, bendahara HPBD, Ibu Eka namanya. Dia bilang, tunggu ya, saya cari kepala kambing. Akhirnya dia dapat kepala kambing, lalu masak di rumahnya palu kaloa bembe kambing, khusus untuk kebutuhan gambar buku ini. Enak. Jadi nama asa itu kodong hanya untuk kebutuhan gambar buku ini. Kami pun ke Selayar berburu buku kue subuh untuk buku ini. Jadi misalnya begini. Kayak mengapa dikatakan putu tongka ya? Itu putu yang panjang putih itu. Oh, bukan yang bunyi. Itu putu menangis hijau itu. Iya. Putu tongka yang kayak dari beras baru ada kelapanya. Gurih ya. Baru bukan, biasa dipatitil dengan air ikan. Iya, air ikan, sambal. Mengapa dikatakan putu tongka? Karena dia dibuat di dalam tongka-tongka, dalam bambu yang punya lubang sedikit itu dan tidak terlalu panjang, itu namanya tongka-tongka. Ada tongka-tongka besar, ada tongka-tongka kecil. Saya pernah tes tanya satu persatu anak-anak SMP lah ya. Kenapa disebut putu tongka ini? Dia bilang karena kita menusuknya pakai tongkat. Kan ditusuk itu bambu tuh. Betul. Bukan tongkat, nak. Tongka. Dulu dipakai ambil air itu oleh orang tua dulu, tongka-tongka. Jadi kayak di film-film pendekar itu bambu na pakai isi air. Itu dalam bahasa Makassar disebut tongka-tongka toh. Ini pertanyaanku di ujung maksudnya bagaimana? Di ujung ini karena kode itu aja di luar. Kode na tuh kan tuh pantar. Denojeng, kalau kan kemarin tuh terus terang itu saya begitu kagum dengan eventnya Makassar. MWF itu saya kagum sekali. Salah satu yang bikin saya kagum adalah saya pikir event dengan konten seperti itu, kebudayaan, buku itu tidak laku buat Gen Z. Saya terus terang menganggap enteng Gen Z. Saya pribadi ini, dan saya mengakui ketika saya datang tuh, ternyata Gen Z mau gitu loh. Tetapi kalau kemudian kita hubungkan dengan kuliner di sana, kuliner barat tonji, sosis yang dijual yang dijual di sana. Ini pertanyaanku sebagai ahli bahasa, bukan ahli, orang penutur lah, dan sekaligus pelestari bahasa, karena kita di himpunan akademisi paling, nggak bisa mikir bilang itu tidak. Iya sih. Kalau kita lihat peran pemerintah terhadap kebudayaannya kita hari ini, karena kita bicara kuliner lah. Makassar punya program Makassar International Writer and bukan Makassar kota makan enak. Iya, kota makan enak. Ini pertanyaan saya, sejauh pengamatan Pak hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita Sulawesi Selatan ini untuk menjaga kebudayaan kita, terutama makanan ini? Kan penting sekali karena dia punya tadi kita jelaskan dia punya nilai filosofi. Orang Makassar sendiri ternyata saya sendiri sepertinya tidak pernah makan yang aslinya palu mara itu saya tidak pernah makan. Pernah aja kayaknya, tapi setiap kita sudah tertanam ini dalam di kepala kita, kalau sebut palu mara berarti ikan mas yang ada buahnya, kuning-kuning itu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apa yang pernah dilakukan pemerintah untuk menjaga ini? Kan ini kekayaan kan? Kuliner kita ini kan kekayaan kan? Iya. Salah satu untuk menelusuri jejak-jejak peradaban sebuah negara, sebuah kota, salah satu dengan menelusuri buku, dengan menelusuri karya sastra, dengan menelusuri bahasanya.
termasuk dengan Kuliner. ya bagaimana membangun peradaban melalui penemuan-penemuan ini kan termasuk semua yang ada di sini adalah penemuan oleh orang Makassar. Bisa-bisanya itu misalnya kayak tadi kalau patikala bisa-bisanya itu enak kalau dipakai masak makanan. Sama dengan makanan yang tidak pernah saya temukan di warung-warung dan itu saya senang, suka sekali memakannya. Tapi makanan itu hanya 1 kali 1 tahun saya makan di rumahnya Tonji Tita Ridwan Sau dan itu setelah Idul Adha Hapi. Apa itu? Ya, mamanya Ridwan Sau kita panggil Umi ya. Setiap tahun itu masak daging palu karundrung. Mati nih baru karundrung. Iya, kan ada jalan karundrung tuh. Iya. Karena di situ tumbuh karundrung. Jalan palu karundrung itu daging yang dimasak rasanya asam daging itu. Karena di rasa asam itu dihasilkan dari daun karundrung itu yang dicacah-cacah. Ada, saya baru tahu itu karundrung tuh daun. Ya buah mirip kadondong orang. Buahnya kecil-kecil, lebih kecil sedikit dari kedondong. Nah, oleh lidah orang Makassar sebutnya karundrung ya. Dan daunnya itu enak sekali ternyata kalau dimasak dengan daging. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa kembali ke pertanyaan Anta bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah banyak. Salah satu diantaranya adalah baru periode ini barangkali ada Menteri Kebudayaan. Dulu selalu digabung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud istilahnya. Nah, lalu kemudian hampir setiap bulan ada bantuan-bantuan pemerintah. Kayak ada bantuan pemerintah, ada dana Indonesiana, dana apa yang tentu mau memikirkan tentang budaya, mau memikirkan tentang bahasa. Ayo bikin moko proposal. Kalau menurut kami bisa misalnya saya berposisi pada pemerintah ya. Kalau menurut kami itu bisa didanai dan dianggap memberikan kebaharuan dalam penelitian, mengapa tidak kita danai itu? Upaya-upaya itu adalah, tapi tidak bisa juga ditepis kue-kue karena bergantung leher toh. Dan jalla ini kita orang Makassar jalla toh misalnya, bukan lagi, mohon maaf, bukan hanya orang Makassar, siapapun itu kalau ada nu baru pasti mau coba. Jadi sekali lagi bahwa untuk bahkan di tahun ini kan dulu ya mohon maaf saja, guru bahasa daerah itu kalau mau sertifikasi harus pindah menjadi guru seni budaya baru bisa menerima sertifikasi atau sergur. Nah, sekarang di tahun ini alhamdulillah sudah terbit mitawa undang-undangnya bahwa guru bahasa daerah bisa Tommy terima sertifikasi atas nama guru bahasa daerah. Bukan lagi sosial budaya. Bukan seni budaya, tidak nyebrang ke mata pelajaran yang lain. Jadi itu salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat guru bahasa daerah. Dengan sendirinya kalau guru bahasa daerah sanam minyawana istilahnya, ya pasti dengan setiap saat memikirkan apa yang kita lakukan untuk bahasa daerah. Artinya kan perwakilan dari pemerintah itu guru ejawanta dari otak mulut pemerintah ditularkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau ditanya tentang peran pemerintah dan ya sekali lagi bahwa kita kembali ke MWF juga, saya pribadi juga merasakan hal yang sama Kak Kasal, bahwa anak-anak muda ini sekarang, jadi saya bayanganku itu mengapa saya diundang karena ya begitu agak-agak bukan ini tuh kepala empat mila begitu istilahnya meskipun kepala gondolo. Sampai kayak di sana 4 narasumber itu semuanya dari Gen Z dan semuanya itu ternyata dari komunitas literasi, dari komunitas dan melakukan penelitian tentang daerah kita. Wah, salut sekali dengan itu MWF itu, alhamdulillah. Dan temanya pun luar biasa, hand and land. Jadi tanah ini dan tangan Anda, kalau kita menggunakan tangan dengan baik untuk mengolah tanah, maka tanah akan memberikan kebaikan untuk kita. Tapi kalau apa yang ditumbuhkan oleh tanah lalu kita tebang sembarangan kan sertong kita banjir atau apakah. Dan menurutku kalau kita bicara eventnya, kita ngobrol eventnya, yang dipanggungkan juga bicara tentang yang ditampilkan juga kebudayaan toh. Para bisu-bisu itu dikasih naik, penari dan segala macam. Bahkan Pak Wali Kota kan baca puisi di sana. Dan menurutku terus terang kaget saya.
Saya Iya. pikir acara budaya, acara buku tuh tidak laku di Makassar. Oh, Ternyata itulah yang membuat MUIF menerima penganugerahan sebagai festival penulisan terbaik lah di Asia. Asia, Iya, Asia Tenggara lah. Asia Tenggara. Iya. Keren tau itu. Keren. Terus bicara tentang kuliner. Kakak, kalau kita bicara tentang kuliner kan kaya sekali kita ini. Kita punya ratusan mungkin. Ini lebih malah hampir ya. Iya, ratusan mungkin lebih dari ratusan resep ini. Saya pernah dengar ternyata ada saya tidak tahu, ini saya mau konfirmasi ke kita. Saya pernah lihat di sosial media itu ada penjaga resep di tiap-tiap daerah. Penjaga resep. Iya, saya pernah dengar itu. Ini saya mau konfirmasi ke kita ini. Jadi ada makanan-makanan yang hanya keluar pas kawinan dan yang Bas. ada istilahnya bas. ya. Apa itu bas? Entah dari serapan bahasa dari mana itu bas ya. Kalau ada pesta, ada kawinan. Iya. Ada itu satu orang yang ditugasi untuk Betul ditugasi itu. itu sebutnya kita di kampung-kampung bas. Iya. Dan kalau bas lengah itu biasa kita kekurangan makanan, kekurangan apa. Makanya di Sewatong itu baska. mahal itu. Hanya untuk berdiri di dekat tukang masak dan berdiri di dekat lemari makan. Bergila-gila kerja. Jadi tukang kontrol ceritanya. Iya. Ya sekali lagi serapan bahasa dari mana itu bas. Bukan sih sebenarnya penjaga resep, tapi pada dasarnya penjaga bahwa makanan itu tidak cepat habis. Oke. Makanan itu tidak semua tamu yang datang itu enak karena mohon maaf ada tuh nganunya istilahnya ngan rotonjir batarai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi kita itu ritualnya banyak sekali. Iya. Sebelum memulai masak. Iya. Iya, ada sebelum dipotong itu sapi. Makanya kalau kita makan sapi di kampung-kampung atau makan kambing itu tidak terlalu bau, bahkan tidak bau. Maksud saya tidak amis, tidak terlalu dominan ki kambingnya meskipun kita makan daging kambing. Tidak ada perengusnya. Iya. Itu karena istilahnya apa ya, mohon maaf diparintain jo daging atau supaya tidak nak rasa. Iya, ada tuh. Dari cara menyembelihnya, dari cara minta izinnya kepada Allah. Bahwa kan nyawa ini bos mau direnggut meskipun binatang. Sedalam itukah kita ini memahami sebuah ritual ini? Orang Makassar itu, waduh kodong. Bangun tidur saja itu atau mau saja, makanya kita ini bayi misalnya. Kalau ada anak kita di Makassar itu, sebelum dia misalnya kalau sudah bisa berdiri ada istilahnya di ponjok buta. Jadi diperkenalkan dengan tanah, dikasihnya dengan ritual. Itu hal kecil saja itu ada ritual. Apalagi hal yang besar misalnya mau bikin pesta. Dulu kan pesta itu 7 hari 7 malam. Iya. Nah, disebut istilah dulu di zaman kerajaan itu jaga. Karena memang dijagai. 7 hari 7 malam itu berpesta pora dan makanan itu tidak habis. Meskipun tidak banyak dimasak, ibaratkan tuh begini, atas izin Allah ya. Nasi itu satu eskang, apakah bahasa Indonesia itu eskang? Yang tempat termos. Termos. Saya sama termos. Kita sebutnya eskang. Eskang. Entah mengapa disebut eskang itu. Karena biasa juga diisi es. Iya. Di kampung-kampung itu. Nah, ibaratkan satu gitu termos, satu eskang dimakan oleh ratusan orang dan tidak habis-habis itu nasi. Nah, satu kali masak ji. Iya, atas izin Allah toh. Ya, makanya pernah gila itu kan? Iya, sering terjadi cuman begitu nih. Terus sebagai iya, apa nggak bilang diri anak muda ini. Itu kan kesannya ada bagian dari mitos. Iya sih. Cuma kan ada namanya palaki dan kusare kok. Orang Allah Ta'ala mengatakan itu. Tuh, mintalah dan aku saya beri. Dan aku memberikannya apa yang kau minta toh atas izin Allah. Tapi kan tidak sembarang orang meminta, bos. Saya saja kalau misalnya ada orang, mohon maaf, ada orang lewat dan minta duit dari kita itu belum tentu kita kasih. Tapi kalau saya minta, kasihkan dulu 10.000 habis bensinku. Itu kita tidak pikir panjang karena kita kenal. Makanya tidak sembarang orang juga disuruh minta kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah yang ibadahnya bagus, tidak pernah berbuat kerusuhan, misalnya bukan pemabuk, bukan penzina dan yang lain.
Nah, ini nih yang disebut dengan akulturasi budaya dengan agama ini. Bukan sih sebenarnya, karena proses jembatan masuknya agama kan di Sulawesi Selatan itu tidak bisa kita pungkiri menggunakan jembatan budaya. Makanya juga kan ada ritual-ritual yang mohon maaf ya dianggap berbenturan dengan agama. Misalnya dia dikatakan musyrik dan yang lain. Nah, itu. Tapi kan tidak bisa, sekali lagi tidak bisa dipungkiri jembatan masuknya agama itu budaya, melalui budaya. Karena sekali lagi bahwa ritual-ritual itu lebih kepada ke atas sih sebenarnya toh. Meskipun dulu kan belum dikenal namanya sholat, belum dikenal puasa, tapi implementasi dari ajaran-ajaran agama itu ada sebelum Islam masuk dalam ajaran kebudayaan misalnya. Dilarang, mohon maaf, menjalin hubungan asmara sesama jenis. Itu sudah dilarang sebelum mengenal Islam, itu sudah dilarang. Saya mau lanjut itu, tapi takutnya kebablasan kita mata. Saya mau lanjut itu sebenarnya, tapi begini. Mungkin bisa di tema episode kedua kita tutup ini, baru saya ganti baju, kita bahas lagi itu. Saya mau lanjut itu. Bisa kita bicara off cam, tapi bicara tentang kuliner, Kakak. Itu Mi, kenapa juga kita tanya kayak itu? Enak. Berarti enak pembicaraannya, tidak enak pembicaraannya. Kuliner, Kakak. Sepenting apa kita harus jaga ini kuliner sebelum kita tutup? Bagaimana dia menjawab? Nah, jangan sampai gini, Kakak. Kalau kuliner ini persoalan Kak, persoalan apa? Kembali ke perut. Ya, jadi kalau tidak ada yang bisa mengenyangkan perut, kan selesai mati. Artinya jadi harus jaga itu. Yang saya mau bilang begini, Kakak. Yang saya mau bilang, makanan itu kan tidak lebih dari sekedar untuk bertahan hidup. Sedangkan kalau kita jelaskan, tadi itu kan sangat filosofis sekali. Baiklah, terima kasih. Mengapa kita mesti menjaga kuliner kita? Ya, selain kita menjaga cita rasa dan kekhasan, ini sepertinya kita bicara ego sektoral, ini bahasa-bahasa politik atau? Ego sektoral toh. Keluar akademisinya. Bahwa kita menjaga itu demi kelangsungan kelestarian kue-kue untuk anak-anak cucu kita. Selain itu juga bahwa kita ini yang lahir di 70-80-an. Misalnya kita sekali gigit itu kita menghadirkan ratusan kenangan di masa lalu. Jadi mengapa kita mesti menjaga? Jadi bukan hanya sekadar kuenya. Kalau mau kue banyak, mohon maaf saja, banyak kue yang enak sekarang toh. Tapi apa mengandung nilai histori ketika kita menggigitnya, kan begitu ya. Roti bere misalnya. Yang kedua adalah sekali lagi bahwa salah satu nilai budaya yang dilestarikan yang dijaga oleh pemerintah adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan tradisional. Di antaranya adalah misalnya kalau kita penemu bajak apa dan segala macam. Nah, kuliner ini adalah salah satu pengetahuan tradisional oleh orang Sulawesi Selatan. Misalnya poteng. Iya. Bahasa Indonesianya poteng tuh tape. Tape ubi. Iya. Loh, kok bisa? Orang tua kita dulu ubi kayu yang sangat keras. Lalu menemukan ragi. Dan ketika ragi disimpan dengan ubi, maka ubi akan lembek karena ragi. Orang tua dulu kita belum kuliah bos sudah menemukan itu. Tidak pakai penelitian. Dan itu adalah pengetahuan tradisional. Jadi sekali lagi bukan persoalan kulinernya ini bos. Tapi banyak hal yang mesti kita jaga di dalamnya. Di antaranya itu adalah penemuan dan pengetahuan tradisional yang ada di dalamnya. Serta ya selain itu nilai-nilai filosofinya juga. Misalnya palu cekla. Pernah makan palu cekla liukang? Yang palu cekla itu sebelum ada istilah ikan kaleng, ikan sarden. Itu sudah ada di Makassar, bos. Yang di satu kali masak 2 bulan 3 bulan baru basi. Dan itu belum disekolahi. Tapi sudah menemukan bagaimana cara mengawetkan ikan, dan ikan itu sering dijual ke daerah-daerah pegunungan. Ketika musim hujan kan ikan ini sulit. Itulah pengganti
palu cekla itu untuk menemani kita di musim hujan. Dan palu cekla ini paling enak juga kalau digoreng, ditumis dengan asam dan yang lain. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi bukan persoalan kita menjaga bahasanya, bukan persoalan kita menjaga cita rasanya, tapi apa yang mesti kita jaga adalah kecerdasan atau pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh orang tua kita dulu. Belumpi itu bagaimana cara mengawetkan ikan, dan bahan dasarnya alami, garam je dengan kunyit. Palu cekla kalau pakai vetsin basi 2 hari itu. Iya, nah palu cekla liukang ini yang sering dijual keliling pakai sepeda ontel. Iya. Itu sampai 2 bulan 3 bulan. Mengapa saya tahu? Karena saya ini bisa sekolah karena hasil dari penjualan ikan palu cekla yang dijual oleh bapak saya dulu keliling kampung. Itu makanya saya tahu bagaimana caranya memilih ikan sibula itu. Ada yang di reject, oh ini udah cocok. Ada yang masuk ukuran, bagaimana caranya dimasak, bagaimana caranya kalau mau dimasak suhu berapa air itu. Iya, sampai sedetil itu. Dan orang tua kita kan tidak bisa menjelaskan. Kalau ikan ini sebegini mok-moroknya, mok-morok apa bahasa Indonesianya? Ya Allah, bantu ah. Mok-mor ya. Itu dikurangi apinya. Itu kan tahu orang tua kita sampai sejauh itu pengetahuannya. Agar ikan itu tidak hancur. Ya. Coba kita sekadar masak saja. Semakin besar apinya semakin kita suka kan? Iya. Analogi kalau kita masak telur, semakin tinggi api semakin kita suka, tapi semakin cepat hangus telurnya itu. Nah, pengetahuan itulah yang dimiliki oleh orang tua kita secara alamiah, tapi memberikan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan itu sebenarnya. Jadi kami dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ya bukan hanya sekadar menjaga kue dan nama-namanya itu, tapi bagaimana kemudian bisa mentransfer ilmu pengetahuan informasi ini kepada anak-anak kita, bahwa dulu ada namanya, mohon maaf saya intip, ada namanya rokok-rokok unti, ada namanya rokok-rokok cangkuning, ada namanya erang-erang, ada namanya barongko, ada namanya apa dan lain-lain dan segala macam, ada dange dan yang lain-lain. Itu dangke. Iya, dangke, meskipun dangke itu dianggap tidak terlalu banyak orang tidak terlalu enak, tapi itu penemuan. Saya suka kok. Iya, maksudnya banyak orang yang bukan banyak, ada orang yang mengatakan tidak suka, ada yang mengatakan suka. Tapi di balik penemuan dangke itu juga ada ilmu pengetahuan. Bagaimana susu tidak basi di tangan orang yang rekang itu, coba. Susu segar saja kalau ketika dibuka kalengnya tunggu 1 jam 2 jam basi itu. Tapi di tangan orang enrekang susu itu bisa diolah dengan baik. Coba bayangkan. Jadi ilmu pengetahuan tradisional dalam pelestarian kebudayaan itu, pelestarian budaya. Bisa kehilangan identitas kita ketika kita lupakan ini semua ini. Orang apa Ki? Orang yang rekang tahu dangke. Yang mana itu Di? Secara otomatis kita kehilangan identitas sebagai orang yang rekang. Apalagi kalau Mbak Jami dibilang kalau bahasa. Orang Makassar Ki, apa bahasa Makassar ini? Indah ku tahu karena di rumah pakai bahasa Indonesia. Saya mau singgung itu sedikit. Bagaimana pengamatan saya itu? Saya sendiri orang Bugis. Kalau ada bahasa Inggris pasif, toh saya bahasa Bugis pasif. Kalau orang bicara paham. Kalau saya bicara okot-okot, tuvelku rendah lah ceritanya. Tuvelku rendah lah ceritanya. Iya. Bagaimana kita mau nangkap fenomena ini? Bagaimana menilai fenomena ini? Ya, itu perlu kita memang hadapi dan tidak boleh kita mengatakan tidak gitu. Atau tidak boleh juga kita mengatakan begitu ini memang. Ada dari data yang dirilis oleh UNESCO tiap pekan itu tiap 2 pekan itu ada pokoknya dalam sebulan itu ada 2 bahasa yang mengalami kepunahan. Waduh. Setiap bulannya.
dirilis oleh UNESCO itu ada bahasa daerah yang hilang. Ya bisa saja bahasa itu bukan karena kehilangan penutur, tapi tidak ada yang mau menuturkan. Maksud saya kehilangan penutur itu mati semua gitu, meninggal semua itu penuturnya. Bisa saja bahasa Makassar atau bahasa Bugis ini hanya dikenal sebagai ada dulu bahasa Makassar karena tidak ada yang mau menuturkan. Ada dulu itu bahasa Bugis namanya. Ada. Bahkan bahasa Bugis juga banyak yang punah. Sama dengan sama Bahasa dengan, Bugis. iya, itu kita tidak bisa pungkiri bahasa-bahasa Bugis klasik sudah tidak dituturkan lagi, akhirnya hilang dengan sendirinya. Sama dengan bahasa-bahasa Makassar, sering saya sampaikan, dan itu digamasi piku dapat itu dari almarhum Denai, penyiar gamasi. Iya. Nah, saya pernah mendengar judul lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Iwan Tompo, Sadra Dalle Minasangku. Jadi saya tanya, jadi saya bilang begini, Sadra Dalle Minasangku. Bukan Dalle. Aku bilang, iya. Nah bilang, kau itu Pitianon itu Dalle. Kamu tahu apa dibilang Dalle? Saya bilang, Kadalle. Kedelai. Nah bilang, bukan. Dalle itu mi bahasa Makassarnya matahari. Dalle. Oleh karena kita ini langsung menerjemahkan, mentransliterasi matahari, matahari Allah. Maka dikatakan matahari itu adalah mata Allah. Padahal ada bahasa Makassarnya matahari, yakni Dalle. Jadi yang dimaksud oleh lagu itu Sadra Dalle Minasangku adalah harapanku terbenam seperti matahari. Jadi tapi kata Dalle ini sudah punah. Kata Dalle ini sudah punah. Bahasa Makassar Dalle ini sudah punah. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi yang gunakan. Saya pernah mengetes orang-orang lebih tua dari saya di kepala 50 juga, tapi bermukim di kota juga sudah tidak. Oh, ini apa ini Gana? Dan saya pun itu menemukan baru nanti pada saat menyiar di Radio Gamasi. Saya ditinggal di kampung tidak pernah mendengar itu. Selalu jadi katakan mata Allah. Iya, matahari. Matahari. Kita terjebak di dua suku, menjadikan dua suku kata meskipun dalam penulisannya satu suku kata kan. Iya. Matahari, mata Allah. Menarik. Deng. 2 kali mana kode. Lekin aja ya. Kasih jadi 2 episode begini. Deng, Jeng. Iya. Mau gak bicara tentang bahasa sebenarnya, cuman episode lain insyaallah kesempatan lain. Jadi 2 MPR ini budaya dan bahasa. Bisa jadi kaitkan itu ya, bahasa dan budaya. Nanti insyaallah kita ketemu lagi deh insyaallah. Mudah-mudahan ada kesempatan. Sehat. Harusnya kemarin kita podcast ini cuman sibuk sekali kayaknya. Bukan kita yang bilang besok tuh. Nakesen. Dan terima kasih dah. Terima kasih banyak dah. Terima kasih banyak, kami juga terima kasih. Kalau saya undang lagi Jengki malas-malas kasihan datang ke podcastku. Saya bilang malas kan. Pas ambilin nih boka. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di komen siapa yang harus kami undang berikutnya. Saya sudah punya rencana. Kita bicara kebudayaan lah minggu ini. Terima kasih, saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.